Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Akbar Maulana dengan NIM 15036260004. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Strategi Media Pembelajaran dengan judul Penerapan Problem Based Learning pada Kompetensi Dasar Pelajaran Gambar Teknik. Kita mulai saja. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada kali ini itu ada 3. Yang pertama ada pengertian SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan dan DPIB atau Desain Permodelan Informasi Bangunan. Yang kedua ada Problem Based Learning. Yang ketiga ada penerapan PBL atau Problem Based Learning. Nah, kita mulai. Itu yang pertama ada SMK dan DPIB. SMK. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Kekhususan dalam pembelajaran di SMK bukan hanya dengan adanya pembelajaran kompetensi keahlian yang mampu membekali siswa agar siap kerja di dunia usaha atau dunia industri, bisa disingkat DU atau DI. Tetapi dengan adanya relevansi SMK dengan dunia usaha atau dunia industri, guna mencapai tujuan terciptanya mutu lulusan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan DU atau DI, menurut Edi dan kawan-kawan tahun 2017. Lalu ada DPIB. Salah satu kejuruan yang ada di SMK adalah jurusan DPIB atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. DPB ini mempelajari mengenai berbagai pekerjaan di bidang konstruksi dan desain bangunan dengan lulusan yang diharapkan dapat langsung siap untuk bekerja. Lalu yang kedua ada problem based learning. Problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu sendiri, selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah metode desain pembelajaran yang digunakan oleh pengajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efisien dan bermakna. PBL lebih menekankan pada pendampingan pengajar dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Mereka secara konvensional memainkan peran kecil dalam proses penilaian formal. Berikut merupakan pelaksanaan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, lalu memotivasi siswa dan mengajukan masalah dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik menjadi ke dalam kelompok, membantu peserta didik dalam tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Lalu yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen, melaksanakan penyelidikan, dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang keempat, adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi, atau model dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya.
Problem-based learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diperbolehkan untuk mengeksplorasi keterampilan dan kemampuannya sesuai dengan rencana masing-masing. Selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk mengarahkan siswa agar siswa dapat mengerjakan proyek dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Tahap akhir dari pembelajaran berbasis proyek atau problem-based learning adalah menghasilkan produk ilmiah berupa karya tulis ilmiah, laporan poster, leaflet, atau media lain yang dapat ditampilkan kepada kelompok lain. Kata Cinta. Yang ketiga, penerapan problem-based learning pada kompetensi pelajaran gambar teknik. Gambar teknik itu sendiri adalah pelajaran wajib yang dipelajari pada siswa kelas 10, program keahlian teknik gambar bangunan. Kalau untuk sekarang itu merupakan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Pelajaran gambar teknik ini mengajarkan materi tentang dasar-dasar menggambar. Sebuah gambar tidak akan mudah dibaca ketika seseorang yang menggambar tidak mengetahui dasar-dasar cara menggambar, menurut Arianto. Untuk kompetensi dasar pada pelajaran gambar teknik yang akan kita bahas pada kali ini merupakan adalah kompetensi dasar 4.3, yaitu membuat huruf, angka, dan etiket gambar teknik. Pada kompetensi dasar tersebut, siswa belajar melalui pemecahan masalah yang difasilitasi. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pelajaran yang penting yang didasarkan pada tradisi pembelajaran pengalaman dan bagaimana siswa memecahkan masalah. Yang diangkat pada problem-based learning adalah adanya kesenjangan antara nyata dan keadaan yang diharapkan, atau antara keadaan nyata dengan harapan. Tujuan utama problem-based learning dalam kompetensi dasar tersebut bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan peserta didik, melainkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Pada kompetensi dasar tersebut, problem-based learning dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan menggunakan pengetahuan itu dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Model ini didasarkan pada beberapa teori pembelajaran, pemahaman konstruktivis, dan pendekatan kontekstual. Dalam kompetensi dasar tersebut juga, guru sebagai fasilitator dan negosiator masih perlu melakukan interaksi sosial yang efektif dengan tampilan siswa dalam mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah. Interaksi sosial dalam konteks pembelajaran mendampingi guru dan siswa dalam keadaan yang khas. Problem-based learning. Seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya berupa pengetahuan, keterampilan, atau penguasaan nilai-nilai. Dengan menggunakan pembelajaran problem-based learning dalam pelajaran gambar teknik, siswa dapat mencapai hasil belajar, aspek sikap spiritual, dan sikap sosial dalam kategori baik. Hasil belajar aspek pengetahuan mencapai kriteria tuntas dan aspek keterampilan mencapai kategori baik. Temuan tersebut sesuai dengan pandangan konstruktivisme. Keberhasilan belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal siswa. Belajar melibatkan pembentukan makna oleh siswa dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan dengar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.